Halo, selamat datang di lahan gabut. Halo semuanya, balik lagi di channel Dera Firmansyah tentunya di lahan gabut ini. Dan halo juga buat lo yang baru nonton video ini mungkin, dan selamat datang di channel Dera Firmansyah. Dan konten yang lagi lo tonton ini adalah lahan gabut, di mana nantinya gue bakal mendengarkan satu orang untuk bercerita secara langsung. Dan mungkin buat lo yang udah subscribe channel ini karena lo suka banget sama konten teman tidur, pas lo lihat lagi di YouTube-nya kok udah nggak ada episode-episode barunya gitu. Ya benar banget karena teman tidur sekarang tuh udah eksklusif di Spotify. Jadi lo bisa dengerin episode-episode lanjutan di teman tidur itu eksklusif hanya di Spotify. Oke, karena ini lahan gabut dan seperti biasa gue bakal mendengarkan cerita. Ceritanya itu tentang apa? Mungkin gue bakal menjelaskan sedikit dulu sebelum gue telepon orangnya. Jadi tadi itu gue sempet live di Instagram, dan sebelumnya gue sempet bikin Instastory juga ya, kayak biasa bikin Q&A gitu. Tapi nggak tahu kenapa gue pas balas jam emang udah malam sih, setengah satu, ada satu cerita yang gue dengerin akhirnya. Tapi kebanyakan cerita dari yang menurut gue menarik itu malah nggak pada balas, mungkin karena udah tidur kali ya, karena udah malam. Nah sekarang jam satuan, tadi gue saking penasaran ya, gue masih belum dapet cerita yang greget gitu. Pas tadi gue buka Instagram terus gue coba live, akhirnya masih banyak ternyata orang yang belum tidur jam 1 malam. Teman-teman gue di Instagram. Dan di situ gue memutuskan untuk siapa yang mau cerita bisa langsung DM aja ke Instagram gue ceritanya tentang apa. Kalau ceritanya menarik nanti gue bakal dengerin ceritanya secara langsung. Dan akhirnya gue memilih satu cerita yang menurut gue menarik. Ini ada kaitannya dengan beberapa episode yang mungkin sering banget gue mention di teman tidur ya, ataupun di lahan gabut. Jadi ketika lo nggak mau melakukan sesuatu yang sebenarnya ya bener-bener lo tuh nggak mau gitu. Tapi karena alih-alih cinta, akhirnya lo mau melakukan itu. Dalam artian lo menganggapnya itu adalah sebuah pengorbanan. Kalau gue boleh bilang sih, daripada lo harus terpaksa untuk melakukan itu, lebih baik jangan. Karena ketika lo menjalin sebuah hubungan kan nggak ada yang tahu ya. Mungkin sewaktu-waktu nantinya lo bakal udahan sama pasangan lo. Dan ketika lo sudah terlanjur melakukan hal-hal yang mungkin menurut lo, gue nggak pengen ngelakuin ini gitu. Dan itu ngerugiin gue banget gitu. Ketika udah pisah, akhirnya ya lo cuma bisa menyesali perbuatan itu gitu. Oke, jadi mungkin perbuatannya apa? Atau mungkin sikapnya apa sih emang gitu orang yang cerita ini. Biar nggak terlalu lama takutnya ketiduran juga, gue langsung telepon orangnya aja. Halo, selamat Halo, malam, Adis. malam Kak Dera, malam. Wih, oh ya, anyway, nama Adis itu udah disamarin ya? Iya nggak, Adis? Udah dong, Udah, udah dong. Kayak, pasti udah dong. oke, Adis, Adis juga asalnya dari Bekasi. Betul, Nah, agak tadi, jauh. iya, tadi juga gue udah sempet ngejelasin tentang cerita yang bakal lo ceritain malam hari ini. Jadi kayak ada sesuatu hal yang sebenarnya lo ngerasa nggak nyaman ketika pasangan lo itu apa ya, kayak meminta untuk lo melakukan itu gitu. Dan di Iya, situ lo mulai kayak ngerasa risih kayak gitu ya nggak sih? risih. Betul. Nah, oke, Dis, mungkin biar nggak terlalu lama, lo boleh langsung cerita aja kali ya. Mungkin biar lebih enak lo cerita dari awal, lo bisa Hmm, ketemu sama pasangan lo tuh gimana iya, sampai akhirnya sekarang, terus ya keresahan lo itu apa lebih jelasnya gitu. oke. Gue cerita ya. Oke, Jadi kan gue ngasih tau dulu ya. Gue sama dia itu dulu dia tuh dulu kakak kelas gue pas SMA. oke, Cuman di sini gue kurang tahu dia, kurang kenal. Tahu dia tapi gue gak kenal dia gitu. tahu dia tapi nggak Ngerti kenal gak sih? dekat mungkin ya. Ya nggak kenal dekat. Nah, Oke, baru baru bener-bener deketnya itu pas kuliah. oke, Dia sempat gap year kan, jadi baru masuk tuh tahun 2020, satu angkatan lah sama gue jadinya. hmm, Nah di situ tuh gue nggak ngeh kalau misalnya gue satu angkatan sama dia pas kuliah.
gue dikenalin lah sama teman gue. Bukan dikenalin sih, tapi gue yang lebih bilang ke teman gue gini, gue kenal tuh dia dulu kakak kelas gue. Terus akhirnya teman gue ini manggil, woi, ini adik kelas lu nih. Nah dari situ mulai dia malamnya ngechat gue. Yeah. Nah tuh gara-gara temen gue tuh emang sialan. Nah, astagfirullah boleh. Nah habis itu langsung tuh kan chat intens selama September, November, 3 bulan tuh PDKT sama dia. Mm-mm. Sampai pas November ini, gue juga gak ngerti nih sistem gue jadi nama dia tuh gimana. Kayak dia cuma nanya kita ini apa gitu kan. Terus gue bilang, ya temen apalagi gitu. Oh lu bilang kayak gitu? Terus dia bilang, oh kirain lebih gitu. Terus gue bilang gini, apa mau pacaran? Ya udah pacaran gitu. Ya udah habis itu tiba-tiba kayak udah pacaran aja. Oh Kayak gitu doang. tapi lu bilang, oh lu mau pacaran? Ya udah pacaran gitu. Iya. Enteng banget ya. Ya habis itu ya udah. Udah pacaran lah intinya dari November itu. Oke. Nah, gue tuh awal-awal pacaran ya, pokoknya gue ngerasa tuh dari November 2020 sampai Maret 2021 tuh gue ngerasa kayak sebenarnya gue kurang yakin sih. Kurang yakin. So, jadi tuh cowok gue tuh agak friendly ya, ke cewek ke cowok. Dia tuh tempat curhat teman-temannya, mau cewek mau cowok semuanya diiyain aja kalau dia mau curhat gitu. Oke. Terus ya itu sih sempat agak gak yakinnya di situ. Terus pas bulan Maret nih, udah mulai nih sifat ya sisi nafsunya kan. Nafsunya marah? Agak agresif. Enggak. Cowok gue enggak marah gitu. Nafsu, tahu kan cowok cewek kan pasti punya nafsu kan. Oh iya, nafsu yang itu. Nah, iya. Nah mulai kelihatan di situ bulan Maret. Tapi makin kesini tuh gue mulai ngerasa kayak agak lebih berlebih gitu. Dia agak kayak bukan agak sih, tapi emang kayak megang-megang gue lah tanpa persetujuan gue. Dari situ gue agak risih. Oh iya, gue mau cerita lagi. Ini agak loncat-loncat ceritanya. Iya nggak apa-apa. Terus. Nah, gue juga ngerasa gimana ya? Gue nggak ngerasa dimanfaatin, tapi setiap gue jalan sama dia tuh gue yang selalu keluar biaya gitu loh. Ngerti gak? Ngerti gue. Banget dari makan, ngopi segala macam. Oh, lu yang bayarin dia? Iya, selalu gue. Nggak selalu sih, tapi ya lebih kalau misalnya dibilang sering, lebih sering gue gitu. Oh, itu emang proses transaksinya gimana biasanya? Sampai akhirnya lu bayarin? Diem-dieman gitu, nggak ada yang gerak. Ya, mau nggak mau gue yang gerak kan. Kayak selesai makan. Ya makan kelar, bersihin tangan kan. Gue liat nih orang nggak ada kayak basa-basi ngeluarin dompet. Udah gue inisiatif, gue langsung maju aja ke tempat bayarnya, ke kasirnya kan. Terus kalau ke tempat kopi juga duluan gue bayar gitu kan ya. Kocak banget ya. Oke. Iya kan. Tapi lu sebenarnya emang nggak sebelum jadian sama yang ini, sebelumnya lu pernah jadian juga? Aduh, enggak. Cuman sebatas dekat aja sih. Gue gak bisa jadian sama dia soalnya kita ada di satu organisasi yang sama, Kak. Oh, tapi sebelum maksudnya cowok yang lo maksud ini, lo sempat deket sama yang lain? Iya. Dan itu gak bisa jadian karena gue ada di satu organisasi yang sama. Tapi gue sempat confess ke dia sih. Oke. Dan sama yang itu lo ngebayarinnya itu ganti-gantian gitu? Gue yang dibayarin mulu sama dia malah. Oh, kebalikannya. Iya, tapi gue selalu kayak enggak, jangan terus-terusan gitu. Nah, ini juga nih. Kalau misalnya dibandingin, kalau yang dulu tuh ada effortnya, Kak. Effort gimana tuh? Kayak dia mau nyamperin gue ke rumah. Yang dulu tuh, walaupun cuman temen doang gak jadian, dia mau nyamperin gue ke rumah, antar jemput gue kemana-mana. Beda banget sama yang ini.
Dia harus gue sering nyamperin dia ke rumah, kayak pergi kemana selalu memakai motor gue ngisi bensin. gue maklumin ya, dia motornya dia kan emang apa ya, motor-motor tipe lama yang kayak Dylan gitu deh. Motor-motor apa? Kan motor-motor yang tipe lama yang kayak Dylan gitu, Honda apa sih itu, gue nggak tahu, gue nggak ngerti. Klasik. Ya motor klasik gitu. Sama dong kayak gue. Nah iya, tapi dia tuh motor gitu kan gak ada boncengannya ya. Kalau dia tuh gak ada boncengannya sih. Oh, dia dimodif yang gak ada boncengannya. Iya. Oh, jadi akhirnya pakai motor terus, lo. Dia juga alasan, kalau naik motor itu nyipat. Terus ini kamu ke rumah aja. Tapi gue goblok itu, gue kenapa mau? Gue iyain. Tapi kalau nyiprat emang bener sih. Lu pernah ngerasain juga kan? Iya. Bini gue juga kadang ngerasain, suka. tapi gue pernah ngeliat. Iya. Emang kalau nyiprat tuh gak. Terus akhirnya lu mau berjuang, bukan berjuang, maksudnya rela-relain untuk datang ke rumah dia. Nyamperin dia. Tapi salahnya tuh emang di situ sih, karena keseringan kalau misalnya ketemu tuh kayak jarang nongkrong gitu loh Kak. Di rumah aja. Kayak ngabisin waktu di rumah nonton Netflix lah. Terus cerita-cerita. Nah mungkin dari situ dia ngerasa kali ada kesempatan kali ya. Oh emang posisi rumahnya gak ada siapa-siapa? Ada nyokapnya, tapi nyokapnya tuh lebih sering ngabisin waktu di atas gitu. Oh di lantai 2? Jarang di bawah. Terus dia kan juga anak terakhir kan. Abang-abangnya udah pada punya rumah masing-masing, punya kehidupan masing-masing, istrinya. Oke. Nah ini mungkin dia karena ngerasa kesempatan rumahnya sepi, terus gue juga mau aja nurut kalau misalnya suruh ke rumah dia. Terus ya udah, pokoknya mulai dari Maret deh, di situ dimulai. Ya sampai sekarang gue benar-benar ngerasa risih sih. Baru kemarin kejadian tuh Sabtu. Oh baru kemarin? Kan gue niatnya gue kan mau nongkrong nih sama temen gue ya. Nah temen gue nih agak gak jelas, dia bilang katanya jam 5. Gue udah siap kan jam 5. Tapi ternyata tiba-tiba dia bilang habis maghrib aja ya dis gitu. Terus gue bilang ya udah deh. Terus ya udah gue langsung WhatsApp cowok gue. Aku jadinya habis maghrib, nggak jadi jam 5. Terus gue bilang kan, aku udah siap juga. Tadi ya udah sini aja. Terus ya udah gue ke rumah dia. Emang sekalian nunggu temen gue kan. Di situ posisi gue lagi baca Twitter Kak. Baca Twitter. Terus tiba-tiba dia kayak asal aja gitu pegang kan. Terus gue bilang bisa lepas gak tangannya? Lu bilang tuh? Iya bisa lepas gak? Sampai tangan dia tuh gue singkirin gitu. Tapi tetap aja balik lagi gitu. Terus sampai gue bilang aku nggak mau dipegang-pegang gitu. Terus dia nanya kenapa? Ya emang nggak mau aja. Pokoknya dia terus nanya, iya kenapa? Nah, karena kan kayak gue emang bener-bener harus ngejawab gitu ya. Gue emang gak mau. Nah, abis itu udah diem-dieman sampai pas gue berangkat nongkrong tuh. Udah diem-dieman aja. Ternyata juga gue cuma kenapa? Tapi pas waktu lo main sama temen lo itu cowok lo ikut juga? Enggak, dia main sama temennya, disamper sama temennya nongkrong tempat lain. Oke. Nah, terus ya udah, pokoknya sekarang tuh chatan cuma kabar-kabaran doang. Hari Minggu ini kayak dia cuma ngabarin baru bangun, baru pulang gitu. Terus ya udah gue mikir, gue juga tadi kan baru selesai nangis tuh pas sebelum live. Sebelum lo nge-live. Oh tadi. Baru banget. Oh iya bener, baru banget Sabtu kemarin ya. Ini hari Minggu ya. Sekarang Senin. Sekarang Senin. Oh iya tadi Minggu. Oh berarti baru banget dong. Banget. Terus udah gue nangis. Dia tahu gue nangis. Tapi udah dia tetap aja asik sama teman-teman gitu. Iya, nah gue juga ngerasa ya selama hampir 1 tahun ya pacaran sama dia ya. Gue ngerasa kayak setiap gue emang lagi butuh teman, buat cerita, butuh orang, dia tuh nggak ada Kak.
walaupun dia tahu emang gue lagi ngedown banget, lagi nangis gara-gara satu masalah, udah dia nggak bodo amat sih, kayak ya udah diemin, asik sama kehidupannya. Oh, padahal lu udah sampein ya kalau lagi nggak baik-baik aja gitu. Iya, bahkan gue sampai pernah bilang gini Kak ke dia, aku lagi sedih banget, butuh teman buat cerita, tapi teman aku satu lagi nggak bisa buat diajak cerita, soalnya lagi sama-sama ngedown kan kita. Dia malah balas gini Kak, pokoknya itu kan gue ngechat jam 11 ya, gue inget banget. Terus pokoknya sekitar jam setengah 2 pagi dia bilang, maaf ya Dis, kalau gue belum bisa jadi yang lo mau, kalau lo mau nyari yang lain ya gak apa-apa. Lah gimana? Gue cuma butuh temen. Iya. Maaf Dis, gue gitu. Lagi apa? Maaf Dis, gue belum bisa jadi yang lo mau gitu, belum bisa jadi temen curhat gue lah gitu. Terus dia bilang kalau mau cari yang lain gak apa-apa. Cari yang lain tuh maksudnya gimana? Putus terus cari yang lain atau lo cari temen yang lain? Cari mungkin nyari cowok yang bisa ngertiin gue gitu kali ya. Tapi gue langsung ngomong gini, ini udahan banget nih. Kan dia tiba-tiba cek 1 kan. Terus gue tanya, lo ngeblok gue ya? Enggak, ternyata HP dia mati. Nah habis itu ya udah baik-baik aja lagi, ketemu ngobrol. Tapi lu juga kocak sih ya. Kocak sih. Terus. Agak susah sih lepasnya, gue gak ngerti deh. Agak susah lepasnya, gak ngerti. Tapi sorry, gue pengen nanya juga, apa alasan lu bertahan? Itu kan lu bilang tadi agak susah, apa alasannya gitu? Mungkin karena gue takut sepi kali ya. Cuma takut sepi doang? Kan lu punya teman-teman. Iya. Gak tahu gue serius gue itu kalau masalah temen, gue punya teman deket 2 dan sekarang mereka lagi sibuk masing-masing. Selain teman deket, ada teman-teman biasa kan? Ada. Tapi kalau gue nggak suka kalau misalnya chatroom gue sepi. Ya Allah. Kalau nggak ada dia ya udah, nggak ada teman interaksi sehari-hari. Oke. Padahal gue tahu gue risih sama dia, tapi gue tetap aja mau ya, cuma alasan takut kesepian doang. Bego banget emang nih. Besar. Gue juga udah ngebego-begoin diri gue kok Kak. Gue bahkan sampai gue nggak ke diri gue sendiri kalau misalnya gue cerita ke 2 temen gue ini, udah pasti gue habis di omel-omelin. Enggak. Enggak, tapi emang banyak orang yang ketika ada di posisi lo ya, misalkan kayak dia sadar kalau hubungannya tuh mulai nggak baik-baik aja gitu. Tapi banyak orang yang masih tetap bertahan gitu dengan segala macam alasannya. Mungkin kayak lo, gue nggak kebayang kalau chatroom gue sepi gitu. Tapi ada beberapa orang yang kayak, sayang banget hubungannya udah lama gitu. Terus ada juga yang kayak, wah orang tua kita udah saling kenal gitu. Sebenarnya banyak sih alasan-alasannya. Cuma nggak apa-apa, gue pengen tahu aja maksudnya, biar gue jadi lebih banyak tahu aja maksudnya. Apa sih kira-kira paling banyak orang ketika udah tahu hubungannya sebenarnya nggak bikin lo bahagia banget, tapi lo masih bertahan. Cuma kalau lo alasannya kayak karena chatroom ya. Iya, takut sepi loh, lebih tepatnya takut sepi. Lo nggak sendiri. Lo nggak ada kepikiran untuk gini. Ini berarti masalahnya cuma takut sepi. Let's say kayak misalkan tiba-tiba ada teman lo yang udah deh lo kenalan aja sama teman gue. Gimana tuh? Bahkan ada tuh satu teman gue, dia di Solo kan. Dia bilang, emang lo gak ada cadangan lagi ya Pak? Cadangan gitu. Gak tuh? Nah, terus gue bilang, aduh gue belum kepikiran buat nyari. Tapi kemarin kan gue nge-live tuh pas lagi main kan ya. Ada satu teman kampus gue ini, dia join kan, agak lama nanya-nanya gitu. Itu di kampus bukan sih? Soalnya gue di kampus gue tuh ada cafe gitu kan, jadi gue nongkrong di situ kemarin. Terus temen gue yang nanya, itu di kampus gak sih? Terus gue bilang, iya di kampus. Nah, temennya yang lagi sama nongkrong gue ini, panggil dia Lipit aja, Lipit. Bilang, yes, kayaknya ini yang nonton suka sama lu deh. Ya gak tau, tapi emang gue tuh emang ada dari semester 1 sampai 3 ini, ada yang sekelas sama dia gitu loh. Oh, mata kuliahnya. Dan gue deket sama temannya dia. Oke. Terus pas saya live si Lipit bilang gini, udah daripada bingung-bingung mah sama dia aja. Tapi gue nggak mau, gue belum mau kepikiran ke situ. Tapi emang harus banget ya, harus ada cadangan Kak.
bukan cadangan. Lebih ke kan lu takutnya chatroom lu sepi kan? Enggak, maksud gue itu kan Oh iya ketakutan iya. terbesar lo sebenarnya. Mm, Bukan berarti mm, lo tetap harus ngejalanin dua hubungan, enggak, bukan maksud gue. Tapi lebih ke kalau emang lo ngerasa hubungan lo lagi nggak baik-baik aja dan itu malah bikin mood lo jadi hancur, malah lo jadi mm. bikin sedih gitu. Ya udah lo tinggalin aja. Pun kayak lo takut chatroom lo sepi, itu nyatanya masih banyak orang kok di luar sana yang mungkin dia bisa setidaknya nggak bikin lo bete-bete banget gitu. Masih bisa ngehibur lagi. Apa? Masih bisa ngehibur gitu. Iya. Ngalihin gak sih? Apa? Ngalihin. Iya, ngalihin gitu maksud gue. Iya Karena kan? takutnya gini sih, kayak kan mungkin bisa dibilang ini toxic juga ya. Karena lo Iya. terpaksa untuk melakukan segala sesuatu, bukan segala. Mm-mm. Ada sesuatu yang sebenarnya nggak pengen lo lakuin gitu, atau Iya. ya nggak pengen banget lah gitu. Tapi dia Gak pengen. kayak dia tuh ibaratnya ya pengen mungkin ya, makanya sampai kayak kenapa, dan ada beberapa momen dia Hmm. bilang kayak sorry ya kalau misalkan gue nggak bisa jadi cowok yang lo mau, mungkin lo Iya. bisa Iya. cari cowok lain. Nah mungkin karena dia juga kesel gitu kayak gue nggak tahu ya, tapi emang fase emang kadang kita suka kurang bisa apa ya, nahan ego kita atau kemauan kita Heeh. gitu, dan ketika kemauan kita Iya. nggak terpenuhi itu kadang kita malah jadi balik marah, dan bukan marah kayak ngambek, bete, dan ya udah deh kalau emang nggak mau ya udah gitu, bukan lebih ke kayak Hmm. ngertiin gimana ya harusnya gitu. Tapi lu pernah Iya. coba untuk ngomong sama pasangan lu kayak gue tuh pengennya kayak yang biasa aja gitu loh, pernah gak sih? Pernah, tapi kalau ngomong langsung gitu enggak. Tapi kayak liat room chat itu loh kak. Lo tau gak sih dulu tuh gue inget banget nih Januari nih, dimana gue emang bener-bener bingung sama perasaan gue sendiri juga ke dia kan. Gue masih agak ragu lah. Hmm. Egonya emang. Nah, gue nulis panjang-panjang nih kak, panjang. Terus dia baru bangun kan, baru sempat balas chat gue. Dia ngomong gini, baru bangun, langsung baca cerpen. Gak ditanggepin tulisan gue. Oke. Ya padahal Kan gue kesel banget. di awal lu bilang cowok lu tuh friendly ya, maksudnya temen siapapun itu yang mau cerita Iya, dia mau dengerin. Harusnya lu mau cerita harusnya dengerin juga gak sih? harusnya gitu kan. Tapi mungkin dia males kali ya kalau ngeladenin lewat chat gitu, mau langsung ketemu. Tapi kalau misalnya Oh. gue ketemu kayak cerita-cerita dia secara langsung gitu, ya dia tanggapannya ya udah nanggepin aja. Iya. Nah momen PDKT yang lo itu sama dia berapa lama sih? 3 bulan. Oh 3 bulan. Iya, Iya, iya. 3 bulan. Dan akhirnya sekarang lo bingung. Lo mau bertahan tapi lo risih. Lo mau cabut tapi takut sepi gitu. Iya, Oke. takut. Oh iya. Oke. Mungkin sebelum gue nutup teleponnya nih karena kita dibatasi oleh waktu ya. Ya, Ada yang pengen lo tanyain atau mungkin ada yang pengen lo sampein ke pengen gue seseorang? sampein sih ada. Oke. Apa? Jadi kalau misalnya kalian udah pacaran, terus mendingan atau kalau misalnya kalian udah pacaran, lebih baik menghabiskan waktu di luar aja gitu. Lebih sering-sering ngabisin waktu di luar. Ya udah gitu. Sama apa ya? Jangan pernah ngemauin sesuatu yang dipengen sama pacar kalian, tapi kalian terpaksa gitu. Ya pokoknya kalau misalnya ngelakuin sesuatu harus sama-sama saling setuju gitu. Ya jangan satu pihak aja. Takutnya nanti malah nyesel nangis sendiri. Iya, gue Ya, sepakat. ya Oke, kan? benar-benar. Lebih banyak menghabiskan waktu di luar gitu ya. Betul. Jangan. Kalau misalnya nggak mau boros, ya udah ketemunya seminggu sekali aja gitu. Seminggu sekali itu lebih hemat guys. Terus Iya juga kalau benar. misalnya kalian keluar gitu, kalau bisa ganti-gantian bayar ya, jangan satu orang mulu, kasihan soalnya. Tapi dipikir-pikir kalau misalnya uangnya itu ditabung udah bisa beli barang yang lebih berfaedah gitu ya. Iya. Perawatan ke salon. Iya benar. Gue setuju. Oke. Setuju. Seru. Tapi sebelum gue ngakhir, gue jadi ada pertanyaan lagi, sorry. Apa nih? Gak apa-apa. Tapi sebelum kan lo agak risih tuh ya sama apa yang dia Ya, lakuin gitu. Tapi sebelumnya lo sempat ngelakuin hal itu, misalkan hal yang dianggap lo risih itu. Kalau misalnya gue setuju aja gitu, pernah. Melakukan hal yang sama. Iya. Oh, tapi ketika lo Ya, setuju lagi, persetujuan gue. persetujuan lo. Kalau misalnya gue emang setuju aja gitu.
Tapi kalau misalnya gue lagi nggak mau ya gue bener-bener nggak mau kan. Tapi nanya kenapa itu yang bikin gue risih. Oh mungkin karena itu kali Kenapa? Kayak ya mungkin ya gue bukan membenarkan perlakuan itu, tapi gue coba untuk nangkep kayak kenapa akhirnya dia kenapa gitu. Karena gue penasaran juga kenapa nih orang sampai kenapa karena tiba-tiba mungkin nggak mau ya. Mungkin karena itu jadi dia malah mikirnya kemana-mana. Tapi gue bukan berarti membenarkan hal itu juga, tapi maksud gue ini cuma kayak buat ada korelasinya. Tiba-tiba kepikiran gitu. Iya sih, tapi nggak, maksud gue ya nggak apa-apa tetap, kalau ya kan setiap orang tuh punya waktu untuk berubah atau punya cara untuk berubah, dan kayak ketika lo udah mulai nggak nyaman untuk melakukan hal itu ya udah nggak apa-apa, tinggalin gitu. Dan harusnya sih lo cobain untuk komunikasiin aja sebenarnya ya lo tuh nggak mau aja, udah nggak mau lagi ngelakuin itu misalkan gitu. Jadi biar dia tuh agak budek kali ya. Sebel banget. Gue ada berapa hal yang gue bilang ke dia gue nggak suka tapi tetap aja. Oh. Itu beda permasalahan ya, permasalahan lain. Iya. Tapi kalau misalnya dari contoh kan ya, kayak percuma gak sih gue ngomong kalau misalnya tuh orang kupingnya tetap bebel gitu. Kayak emang jelas satu-satunya jalan tuh ya emang cabut dari hubungan gitu gak sih? Iya sih. Ya, nah itu lo tahu. Gitu. Ya kadang emang orang tuh emang kadang kita tuh bukan ketika ada masalah tuh kadang kita bukan berarti nggak tahu jalan keluarnya sih sebenarnya. Cuma mungkin karena masih ragu aja untuk mengambil keputusan. Kira-kira bener nggak ya ini nih keputusannya, ya nggak sih? Sebenarnya tahu, tapi gimana cara keluarnya gitu kan? Iya, kayak gitu. Sebenarnya tahu jawabannya. Tapi gimana ya cara keluarnya gitu? Maksudnya cara keluar, cara putus terus tiba-tiba besokannya biar gue nggak sepi gitu maksud lo ya? Gimana ya? Gimana ya? Oke, Dis. Mikir dulu deh ntar. Oke, Dis, thank you banget nih udah mau sharing-sharing di Lahan Gabut. Iya. Sorry juga. Makasih juga ya Kak Dera. Sama-sama. Anyway nih Adis pendengar gue dari tahun 2019 ya. Iya, awal-awal friendzone tuh. Gue direkomendasin sama temen gue. Iya, meskipun sekarang udah jarang banget dengerin podcast lagi, katanya dia sombong. Gue terakhir kan tadi kan gue baru ngeliat itu ya di Spotify ya. Gue tuh nyampe episode 70-an yang baru ke play. Sekarang udah 200, Bu. Ya udah maaf deh, nanti gue kalau ada waktu luang gue update itu gue dengerin. Iya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya emang teman tidur peruntukannya untuk kayak ketika lo emang nggak bisa tidur, ya coba dengerin teman tidur. Kayak lagi gabut-gabut. Iya, sekarang lo kan tiap pagi Kak siap-siap prepare sekolah dengerin. Buset, serius lo? Serius. Oh, nggak akan ketiduran tuh pas di sekolah? Enggak, itu pas bangun sekolah karena biar rame aja. Takut sepi kan. Biar rame aja kamar. Oh iya. Oke. Thank you ya Dis, sekali lagi udah mau luangin waktunya. Udah dengerin. Makasih udah mau dengerin. Sama-sama. Sehat-sehat buat lo di sana, doa terbaik buat lo. Iya. Semoga lo bisa keluar dari masalahnya yang sedang lo hadapin. Amin. Semoga kita juga bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, thank you Adis, bye-bye. Ya, bye-bye. Makasih Kak Dera. Iya, sama-sama. Oke, itu dari Adis ya ceritanya. Dan ya Adis ngerasa ada hal yang akhirnya dia memilih untuk kayaknya gue gak nyaman untuk ngelakuin hal itu. Dan itu baik, maksud gue kayak ketika lo ada sesuatu yang, ketika lo udah ngejalin sebuah hubungan gitu, terus lo udah coba menunjukkan sesuatu yang sebenarnya mungkin pasangan lo nggak tahu gitu, terus lo mencoba untuk jujur gitu dan mengkomunikasikan itu dengan baik, itu baik banget karena gue meyakini dan menyadari komunikasi yang baik itu ya sebuah cara untuk membuat sebuah komitmen. Kalau komunikasinya nggak baik, masalah pasti bakal banyak banget berdatangan gitu. Jangankan yang komunikasinya nggak baik, yang baik aja masalah datang aja terus gitu, mau dari luar dari dalam gitu. Tapi maksud gue semoga cerita dari Adis ini semakin meyakinkan lo untuk jangan mau untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya lo tuh nggak mau untuk melakukan hal itu gitu. Gue nggak nyebutin hal itu apa, tapi ya mungkin lo bisa menafsirkan sendiri. Dan maksud gue banyak hal yang menurut gue ini aman-aman aja tapi menurut lo mungkin gak aman gitu. Dan mungkin sebaliknya, menurut lo itu aman tapi menurut gue gak aman gitu. Jadi itu kembali ke perspektif masing-masing. Tapi maksud gue batasannya adalah ketika lo nyatanya gak terlalu nyaman untuk melakukan hal itu. Misalkan lo gak terlalu nyaman untuk ngeluangin waktu terlalu banyak untuk pasangan lo, tapi akhirnya
alih-alih karena cinta lo mencoba untuk memperjuangkan itu dan lo memberikan waktu semuanya untuk pasangan lo. Nah, nantinya ketika hubungan lo ada masalah dan ternyata dirasa udah nggak cocok lagi, udah ternyata makin didalemin, maksudnya didalemin tuh kita udah makin semakin kenal satu sama lain semakin dalam, ternyata ada beberapa hal yang kayaknya kita nggak cocok deh. Nah, ketika udahan itu takutnya malah bisa merugikan lo gitu. Dan halnya apa ya mungkin lo bisa jawab sendiri ya. Dan semoga nggak ada lagi orang-orang yang ngerasa dirugiin sama yang katanya cinta gitu. Karena gue menganggap perasaan rasa sayang, rasa cinta itu adalah anugerah yang sebenarnya harus kita nikmatin, kita syukurin karena kita masih punya rasa gitu. Karena banyak loh orang di luar, bukan banyak, ada beberapa orang di luar sana yang bener-bener dia tuh nggak punya kayak rasa sayang gitu. Kayak ya udah gue flat aja, nggak bisa punya hubungan, gue nggak yakin aja sama yang namanya cinta dan apapun itu yang berkaitan gitu. Jadi ya harusnya itu disyukurin dan harusnya itu bisa bikin lo lebih bahagia lagi, bukan malah sebaliknya gitu. Oke, jadi mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian, dan buat lo yang udah nonton episode ini thank you banget. Dan buat lo juga yang mungkin suka sama konten-konten ini bisa like sama komen, mungkin ketika lo punya pengalaman yang serupa dengan cerita ini bisa komen di bawah. Dan buat lo yang suka ya bisa like dan bisa share. Tapi kalau mungkin lo nggak suka sama konten ini ya udah nggak usah ditonton lagi besok-besoknya gitu. Dan seperti biasa juga gue mau minta maaf jika selama konten ini berlangsung ada salah-salah kata dari gue ataupun dari Adis ketika tadi bercerita gitu. Mohon dimaafkan. Karena tujuannya gak lain gak bukan ya, ini cuma buat ngisi waktu gabut dan semoga ada beberapa manfaat yang bisa lo ambil dari cerita-cerita yang lo tonton di episode-episodenya gitu. Oke, mungkin itu aja, dan buat lo yang mau cerita juga lo bisa pantengin di Instagram gue. Mungkin untuk kedepannya kayaknya lebih enak live ya. Kalau Q&A tuh katanya tadi juga gue sempet dapet DM. Kalau di Q&A tuh terbatas bang, kayak teksnya gitu. Padahal gue cuma minta cerita singkatnya, tapi mungkin kurang menggambarkan kali ya. Jadi mungkin lebih enaknya nanti gue sering live aja di Instagram pribadi gue di Dera Firmansyah. Dan ketika lo mau bercerita nanti ketika gue live lo bisa langsung DM aja ke gue. Kayak gitu teman-teman. Oke, ini saatnya gue Dera pamit. Dan sampai jumpa di episode-episode Lahan Gabut selanjutnya. Bye-bye.